Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 pedang, terus The Magician, Judgment, Knight of Pentacles, 5 koin, 10 tongkat, The Lovers, 5 tongkat, 6 cawan, dan kartu Death ya. Oke, terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Juni 2026 adalah kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti ya akan kembali mampu untuk berpikir tajam ya, berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan sebuah masalah misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengejar target dan tujuan dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya, King of Swords. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Cups ya. Jadi sepertinya memang ada juga yang lagi belajar untuk menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu kembali ketika mengambil langkah dan keputusan sambil tetap berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands dan 7 tongkat ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang hatimu lagi terinspirasi Scorpio. Untuk apa? Untuk lanjut berjuang dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa perjuanganmu Scorpio 7 tongkat? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang, berjuang untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain ya. Jadi intinya ada semangat pantang mundur untuk memperjuangkan target masing-masing ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke? Jadi intinya sekali lagi dengan kartu King of Swords sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juni pikiranmu kembali lebih tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah permasalahan ya. Oke, jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama ya, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk mengakhiri sebuah masalah penting nih Scorpio dalam kehidupan kalian. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah mengenai keuangan pekerjaan, mungkin masalah dalam hubungan cinta, dan lain-lain nantinya ya, 10 pedang. Oke? Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Magician. Jadi ceritanya untuk bulan Juni kalian itu diminta ya, ditantang gitu untuk menggunakan ide baru ataupun cara kreatif ya untuk mengejar tujuan masing-masing. Jadi kira-kira ide baru apa, cara kreatif apa yang perlu dipergunakan nantinya ya, The Magician. Oke? Dan di masa lalu lihat ada kartu Judgment. Jadi sepertinya di masa lalu memang ada yang pernah mencoba untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian ya, dengan cara melakukan penilaian terlebih dahulu. Jadi kira-kira keputusan apa nih Scorpio yang telah kamu perbuat gitu ya di masa lalumu sendiri, Judgment. Oke, sekitar bulan Mei lihat ada kartu Knight of Pentacles. Jadi sekitar bulan Mei memang ada pergerakan lambat di sini ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil menyusun rencana dengan lebih matang, lebih detail terlebih dahulu. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya, mungkin lagi pelan-pelan untuk mendekati seorang, pelan-pelan ketika bekerja, mencari uang dan lain-lain ya, sekitar bulan Mei. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Di sini ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ya, fokus pikiranmu tuh lebih fokus untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini ya. Jadi barangkali mungkin ada satu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu Scorpio akhir-akhir ini, dan semuanya itu perlu diselesaikan satu persatu sekitar bulan Juni ya. Jadi coba untuk lebih semangat di sini ya. Ini fokus pikiranmu. Oke? Di minggu kedua lihat ada kartu 10 tongkat. Jadi hati-hati ya, sekitar minggu kedua nanti mungkin hatimu akan sedikit berat kali ini ya. Berat ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa berat untuk mengejar tujuan, jadi perlu untuk ekstra bersabar, khususnya di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu The Lovers, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya sekitar minggu ketiga ada pilihan penting, keputusan penting nih yang akan kamu hadapi dan tentukan ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Di sini ada kartu 5 tongkat ya. Jadi untuk bulan Juni orang lain akan menilaimu itu lagi penuh dilema kali ini ya. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Oke, dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 6 cawan. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar untuk bisa menyelesaikan urusan yang pernah menggantung di masa lalumu sendiri. Jadi kira-kira urusan apa yang perlu diselesaikan Scorpio ya. Ini harapan terbesarmu. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Death. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, jadi ceritanya sekitar minggu keempat ada perubahan besar yang akan kamu kerjakan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya sekitar minggu keempat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Sun, terus The Hermit, 6 tongkat, dan kartu Queen of Pentacles ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya The Sun dan The Hermit. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ya, ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru. Jadi kejelasan akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya mungkin ada yang akan menerima kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya. Kejelasan dari sebuah perusahaan misalnya, mungkin kejelasan mengenai karir, bisnis yang sedang kamu kerjakan, dan lain-lain ya. Jadi intinya kejelasan akan datang nantinya Scorpio ya. Dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan ulang secara mendalam. The Hermit ya. Jadi silakan gunakan waktu juga untuk memikirkan ulang, menganalisa kembali ya situasi dalam pekerjaan dan keuangan sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya. The Hermit. Oke. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya si Raja Pedang ya. King of Swords. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk bulan Juni pikiranmu sangat tajam nih. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi urusan di kantor, di tempat kerja misalnya ya. Mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah, untuk mengejar tujuan sambil mencari kejelasan yang kamu perlukan nantinya. The Sun tadi ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya 6 tongkat dan Queen of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, kartu 6 tongkat melambangkan bentuk perhatian. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bulan Juni ada upaya untuk memberikan perhatian kepada seseorang yang kamu sukai. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang lagi mencari perhatian dari pasangan, perhatian dari seseorang. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi dengan kestabilan tinggi kok, ya Queen of Pentacles. Maksudnya kenapa kartu ini melambangkan orang yang sedang mencari kestabilan kan? Jadi kan itu lagi butuh kestabilan kali ini ya. Mungkin lagi mencoba untuk menjaga ketenangan, kestabilan dalam rumah tangga, dalam hubungan cinta di antara kalian berdua, sambil memberikan perhatian ekstra kepada seseorang nantinya. 6 tongkat tadi ya. Oke, dan ingat tema utamamu si Raja Pedang kan. Jadi secara umum untuk bulan Juni ada pikiran cerdas ketika menghadapi pasangan, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan asmara dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.